Kalau kita ada di dalam pesawat, maka air itu ada, baik di dalam toiletnya ataupun sebagai air minumnya itu ada. Maka sebenarnya kalau diperiksa lebih dalam, lebih baik kita berwudu daripada kita bertayamum. Kenapa? Karena nomor satu, selama masih ada air belum boleh bertayamum. Yang kedua, tayamum itu pakai tanah, Pak. Ya, artinya kalau kita ada di dalam pesawat, saya mau tanya, tanahnya itu ada di mana? Sebagian ulama kan mengatakan boleh bertayamum dengan dinding yang ada debunya. Oke, karena debu itu asalnya dari tanah, kering, ketiup angin, berterbangan, nempel di dinding. Benar, Pak? Itu memang para ulama mengatakan begitu. Tapi dengan syarat, memang dindingnya kotor, berdebu. Kalau kita teplokin tangan kita, Pak, plak gitu ya, kita angkat, ada tuh bekas tangan kita. Kenapa? Karena dia berdebu dan debunya ada di tangan kita. Pertanyaannya adalah, di dalam kabin pesawat, apakah dinding pesawat itu berdebu? Yang kalau kita teplokin tangan kita, terus ada bekas ceplakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Jamaah yang dirahmati Allah, di antara hal-hal yang membedakan atau kita sebut dengan istilah keunikan syariat yang Allah turunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dibandingkan dengan syariat yang Allah turunkan kepada para Nabi dan Rasul sebelumnya, itu adalah disyariatkannya bersuci dengan menggunakan tanah. Kedudukan tanah ini dalam agama Islam menjadi unik. Kenapa unik? Karena tanah itu kan cenderung konotasinya kotor. Tanah itu berdebu, kotor, belepotan, apa dan sebagainya. Ternyata Allah yang memerintahkan ketika kamu tidak menemukan air maka bertayamumlah. Dan kata Nabi di dalam hadis sahihnya, memang begitulah, ada beberapa masalah yang secara khusus Allah perintahkan hanya buat Nabi Muhammad dan tidak kepada Nabi yang lain. Salah satunya sabda Nabi, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dan telah Allah tetapkan bagiku dan umatku al-ardu, tanah, masjidan, sebagai tempat sujud atau bisa diartikan sebagai masjid, wa tahura, dan sebagai media untuk bersuci. Kalau Nabi Musa, Nabi Isa, dan semua Nabi dan Rasul yang pernah ada, mereka hanya bersuci dengan menggunakan air,
Tapi khusus buat umat Nabi Muhammad, air itu sama juga untuk bersuci. Cuma dalam kondisi kalian tidak bisa mendapatkan air, maka ini yang unik, fatayammamu, maka bertayamumlah. Selain tayamum, ternyata juga ada perintah bersuci dengan menggunakan tanah, yaitu najis mughalladhah. Dalam hadis disebutkan, kata Nabi, idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum, kalau seekor anjing memasukkan moncongnya ke dalam wadah air kalian, maka Nabi perintahkan wadah itu dicuci. Falyaghsilhu sab'an, maka cucilah wadah itu 7 kali. Ulahunna biturab, yang pertamanya atau salah satunya dengan turab, dengan tanah. Nah, jadi jamaah sekalian, tanah itu ternyata adalah media bersuci, baik kaitannya dia sebagai pengganti dari wudhu dan mandi janabah, ataupun juga sebagai media yang menghilangkan najis, izalatun najasah. Hanya saja ini yang menariknya adalah bahwa penggunaan tanah itu ada aturan mainnya, ada SOP-nya. Tapi ada, tinggal kapan dia harus dipakai. Kalau yang untuk najis ya Pak ya, hanya najis yang sifatnya mughalladhah, yang berat. Kalau teks hadisnya sih hanya anjing aja Pak, hanya anjing saja. Tapi dalam mazhab Asy-Syafi'i dikiaskan juga kepada al-khinzir, yaitu babi. Maka ada 2 hewan yang air liurnya atau tubuhnya secara umum itu najisnya najis mughalladhah. Oleh karena itu, kalaulah kita ingin bersuci menghilangkan najisnya, maka mencucinya 7 kali, ya, mencuci 7 kali itu berarti pakai air. Tapi dari 7 itu salah satunya dengan tanah. Ya, boleh yang pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7. Tapi kalau cucian yang ke-7 Pak, berarti kita nyucinya 8 kali, karena terakhir tanah kan belepotan. Nah, berarti antara yang pertama sampai yang ke-6 kalau nyucinya 7 kali. Nah, ini kalau yang kaitannya dengan menghilangkan najis. Tambahannya begini jamaah sekalian, sebenarnya dalam agama Islam, orang terkena najis itu tidak dosa, tidak haram, dan tidak jadi masalah. Masalahnya cuman Anda itu tidak boleh sholat kalau badan Anda masih ada najisnya, atau pakaian, atau tempat sholat. Tapi bahwa kita bersentuhan dengan najis itu nggak jadi masalah Pak, tidak haram, tidak dosa, tidak disiksa dan sebagainya. Maka ada orang nanya begini, Pak Ustadz, sepatu saya terbuat dari kulit babi, itu hukumnya gimana? Saya balik tanya, hukum apanya? Hukum pakai sepatunya? Oh, kalau cuma pakai sepatunya mah nggak masalah. Tapi kan babi, iya, babi itu Pak najis. Kalau misal kata kita megang babi, megang ya Pak ya, bersentuhan lah, kita jalan Pak, ketemu babi di jalan, dia cium tangan sama kita gitu. Itu Pak, kalau bicara tentang haram atau dosa, haram enggak, dosa enggak. Cuman masalahnya kalau Anda mau sholat, nah Anda nyucinya 7 kali, itu aja yang ribet begitu. 7 kali salah satunya pakai tanah. Nah, babi itu kalau diharamkan di dalam Al-Quran bukan masalah sentuhannya, makannya yang nggak boleh. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, diharamkan memakan bangkai, darah, daging babi. Nah, seandainya cuman disentuh doang, misalnya Pak, kita menyentuh benda najis kan setiap hari. Emang kita kalau buang hajat, mohon maaf Pak, emang kagak cebok? Kan cebok Pak.
Yang namanya cebok pakai tangan, nah ya dipegang gitu Pak. Ya kan? Mau cebok buang air kecil dipegang, cebok air besar juga dipegang. Apalagi nanti ada orang-orang yang kerjaannya bergelimang dengan najis, tukang sampah, ya kan? Tukang bersihin got gitu. Tukang itu Pak, septic tank, sedot WC. Tiap hari dia bergelimang dengan najis itu. Tukang jagal. Sama satu lagi, tukang bekam, itu juga bergelimang dengan najis. Dosa nggak dia ketika bersentuhan dengan najis? Enggak. Cuman dia mesti cuci-cuci dulu sebelum dia sholat. Nah kalau najisnya anjing, najisnya babi, nyucinya rada ribet. Itu aja sih. Karena 7 kali nyucinya salah satunya pakai tanah. Jadi pakai sepatu kulit babi nggak apa-apa. Cuman sepatunya nggak boleh dipakai buat sholat. Iya sih, sholat kan emang nggak pakai sepatu. Maksudnya begitu kita mau sholat, cuci kakinya 7 kali itu Pak. Karena dia benda najis yang najisnya mughalladhah. Nah 7 kalinya salah satunya pakai tanah. Gimana kalau pakai sabun aja, bukannya bakterinya atau virusnya atau apalah gitu, kuman-kumannya mati dengan dengan antiseptik gitu ya. Iya mati Pak, dengan sabun dengan antiseptik itu mati. Tapi kalau najisnya tetap najis. Ya, jadi najis babi nih Pak ya, atau najis air liur anjing dicuci sekali aja terus pakai alkohol, mati nggak itu bakteri atau kumannya? Mati Pak. Tapi boleh nggak dipakai buat sholat? Tetap nggak boleh, karena ini ibadah ritual, harus tetap pakai tanah. Itu kalau yang bicara tentang tanah untuk izalatun najasah, untuk kasus najis yang mughalladhah. Sedangkan najis yang biasa-biasa saja, yang kita sebut mutawassithah, ataupun yang di bawahnya lagi najis mukhaffafah, nggak perlu pakai tanah. Nah, tapi kalau yang bicara tentang hadas, orang berhadas kecil kan harus wudu. Orang berhadas besar kan harus mandi. Mandi, wudu itu pakai air. Nah, kata Allah di dalam surat An-Nisa dan juga surat Al-Maidah, falam tajidu ma'an, dan kamu tidak mendapatkan air baik untuk wudu ataupun untuk mandi janabah, fatayammamu sa'idan, maka bertayamumlah dengan tanah. Nah jamaah sekalian, tetapi ada SOP-nya, nggak boleh langsung kita pakai tanah begitu saja. Yang pertama kata Allah, famsahu biwujuhikum wa aydiyakum, usapkanlah tanah itu ke wajahmu dan kedua tanganmu. Berarti Pak, kepala dan kaki nggak usah. Juga mengusapkannya tidak perlu 3 kali sebagaimana wudhu, karena ini tanah. Termasuk juga tidak ada sunnahnya untuk berkumur dan masukin tanah ke hidung. Kan tanah Pak, masa kita kumur pakai tanah? Enggak disunnahkan. Nah, tetapi tentang bagaimana melaksanakan tayamum, memang kita menemukan ada 2 pendapat yang berbeda. Di dalam mazhab Syafi'i sendiri ada kaul qadim dan kaul jadid. Ya. Yang pertama, awalnya Al-Imam Syafi'i mengatakan tayamum itu sekali tepuk langsung 2. Nih Pak, tangan kita tepukin ke tanah, prak. Setelah itu kita usapkan ke wajah sekaligus ke tangan sampai pergelangan saja. Itu sudah namanya tayamum. Tapi di kaul jadidnya Al-Imam Syafi'i kemudian mengoreksi pendapatnya karena beliau menemukan hadis yang lebih kuat bahwa bertayamum itu harus 2 kali tepukan. Tepukan pertama untuk wajah, tepuk lagi untuk tangan sampai siku. Karena walaupun di ayatnya cuma dikatakan famsahu biwujuhikum wa aydiyakum, tetapi dikiaskan dengan wudu yang dikatakan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Maka kalau pendapat yang lebih mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, tayamum itu Pak, kita gulung tangan.
ya, 2 tepukan. Tepukan pertama wajah, tepukan kedua lagi untuk tangan kanan dan kiri, tapi sekali aja, nggak 2 kali atau 3 kali atau 4 kali, nggak. Nah, berbicara tentang tanahnya, jamaah sekalian, tanah itu apapun yang kita injak ya di muka bumi, mau dia berpasir, mau dia berdebu, apapun, karena ini adalah rukhsah atau keringanan, maka ya apapun yang kita injak itu pada dasarnya adalah turab, pada dasarnya adalah tanah. Ya, sehingga karena judulnya untuk meringankan, maka tidak ada ketentuan tanahnya harus yang begini, begitu, begini, begitu, yang malah membuat kita jadi nggak bisa tayamum. Logikanya Pak, kita lebih mudah menemukan tanah daripada menemukan air. Nah, kalau tanahnya dikasih syarat sekian banyak, ada sih tanah, tapi nggak bisa nih tanah buat tayamum. Nah, itu namanya bukan rukhsah Pak, itu namanya ngerjain. Ya kan? Nah, keberadaan tanah apapun jenis tanahnya, mau tanah merah, mau tanah lempung, mau tanah gambut, mau tanah apa, pokoknya tanah yang kita injek. Nah, jamaah sekalian, yang jadi masalah tuh begini, karena toharoh itu sebenarnya adalah persiapan untuk menghadap Allah, sholat, yaitu masuk bagian dalam toharoh atau bersuci. Yang nggak masuk akalnya, kok orang mau sholat malah tanah diteplok-teplokin ke muka. Ini kan nggak bersih Pak, ini kan kotor. Kenapa kok mau sholat malah mengotor-ngotorkan diri pakai tanah? Ini secara logikanya Pak. Makanya orang-orang Yahudi di masa Rasulullah itu, salah satu yang membuat mereka tidak suka kepada Al-Quran, juga kepada Rasulullah, juga kepada syariat Islam adalah dengan disyariatkannya tayamum sebagai pengganti ketika tidak ada air. Karena sepanjang sejarah yang mereka tahu, menghadap Allah itu ya bersuci. Bahkan orang Yahudi Pak, saking bersucinya, mereka tidak mau sholat sambil pakai sendal atau pakai sepatu. Mereka gelar karpet, alas, apapun itu yang bersih dan suci. Dan kalau mereka masuk ke dalam tempat ibadah, sendalnya, sepatunya taruh di luar. Itu di masa kenabian. Nah, bedanya dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, karena tanah itu tidak najis, ya kotor sih iya, tapi tidak najis. Justru Nabi malah melarang para sahabat kalau masuk Masjid Nabawi sendalnya dilepas, jangan, pakai aja. Jadi jamaah sekalian, perbedaan masjid tempat Nabi sholat dengan sauma'ah sinagognya orang Yahudi di masa Nabi itu, kalau ada karpetnya, ada alasnya, nah itu punya Yahudi. Tapi kalau tanah doang, nah itu rumah ibadahnya orang Islam di masa Nabi. Jadi Nabi dan para sahabat sholat di Masjid Nabawi itu semuanya pakai sendal, semuanya pakai sepatu, ya, tidak ada alasnya, tidak ada karpet dan sebagainya. Nah, begitu pada sujud Pak, jelek, bangun mukanya belepotan, karena sujud itu kan apa namanya, wajah kita, dahi, hidung itu kan nempel. Kalau dibilang nempel ke tanah Pak, kita sih gambarannya karpet Pak, tapi kalau di masa Nabi enggak, dibilang menempel ke tanah, ya tanah dalam arti yang sesungguhnya. Nah, kalau wajahnya misalnya habis wudhu, kan wajahnya masih basah-basah tuh Pak, tuh dia nempel ke tanah, becek Pak mukanya itu, ya kan. Nah, tapi kalau dia bertayamum sebelum sholat pun sudah mukanya kena tanah. Dan selama sholat berapa rakaat nih? Kita tadi sholat zuhur 4 rakaat, ya kan? 1 rakaat 2 kali sujud loh Pak, berarti 4 rakaat kali 2, 8 kali Pak muka kita tempelin ke tanah. Bangun dari sholat, selesai sholat, muka belepotan tanah. Jadi nggak usah pakai tayamum saja pun itu muka sudah belepotan Pak dengan tanah di masa Rasulullah, gitu ya. Bahwa kemudian masjid berubah, ada karpetnya dan sebagainya, itu kemudian. Tapi sampai zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya, Masjid Nabawi tidak ada karpetnya.
Dan seperti itulah ibadah yang dijalankan oleh Nabi selama beliau hidup 23 tahun. Sholat nggak pakai alas, begitu. Nah, orang-orang Yahudi ketawa ngelihat kayak gitu. Dah, menghadap Allah muka belepotan, menghadap Allah tanah diteplok-teplokin ke wajah, apa-apaan gitu, dicengin begitu Pak oleh orang-orang Yahudi. Tapi kata Nabi, tenang, apa? Wa ju'ilat liyal ardu masjidan. Allah jadikan tanah ini masjid, tempat sujud. Kita cium tanah sehari 17 rakaat kali 2 Pak. Berapa itu 17 kali 2 Pak? 34 ya, 34 kali Pak dalam sehari semalam. Wajah kita teplokin ke tanah di masa Rasulullah ya. Kalau sekarang kan kita pakai sejadah, pakai karpet dan sebagainya. Di masa Rasulullah mereka wajah tiap hari kena tanah. Nah, maka ketika dikatakan bertayamumlah dengan tanah, Nabi dan para sahabat mah santai-santai aja. Emang tiap hari udah nyium tanah, toh nanti meninggal juga nyium tanah juga, nggak ada urusan kan. Nah, maka buat orang-orang Yahudi bertayamum pakai tanah itu aneh, sholatnya orang Islam pun aneh juga dalam pandangan mereka. Nah, balik lagi ke tayamumnya jamaah sekalian. Dalam hal ini ada beda pendapat antara para ulama di kalangan mazhab Asy-Syafi'i dengan pandangan mazhab Hanafi. Kalau dua yang lain tuh nggak terlalu jadi kutub perbedaan. Yang paling beda tuh antara Syafi'i dengan Hanafi dalam hal kedudukan tayamum sebagai pengganti dari wudhu atau mandi janabah. Dalam pandangan mazhab Hanafi, posisi tayamum itu menggantikan wudhu secara 100%. Ketika tidak ada air, maka gantinya adalah tayamum, dan tayamum itu kedudukannya sama persis dengan wudhu. Kalau wudhu itu mengangkat hadas, maka dalam pandangan mazhab Hanafi, tayamum itu juga mengangkat hadas. Jadi orang bertayamum sekali aja, selama dia tidak batal, ya dia bisa sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi, karena sudah tidak punya hadas. Tapi itu pandangan mazhab Hanafi. Bagaimana dengan pandangan mazhab Syafi'i? Nah, ini yang menarik jamaah sekalian. Mazhab Asy-Syafi'i menjadikan tayamum sebagai pengganti wudhu, tapi dia tidak 100%. Kalau wudhu mengangkat hadas kecil, mandi janabah mengangkat hadas besar, liraf'il hadasil asghar, liraf'il hadasil akbar. Tayamum itu tidak. Tayamum itu hanya membolehkan 1 kali sholat fardu. Makanya nawaitunya beda Pak di dalam mazhab Syafi'i. Kalau wudhu, nawaitunya kan nawaitul wudhu'a liraf'il hadatsil asghar lillahi ta'ala. Itu kalau wudhu. Kalau mandi janabah, ya nawaitul ghusla liraf'il hadasil akbar, untuk mengangkat hadas besar, kan begitu. Sedangkan kalau tayamum Pak, nawaitunya bukan liraf'il hadasi, tapi listibahatis sholati. Nawaitu tayammuma, saya berniat tayamum listibahatis sholati, untuk membolehkan 1 waktu sholat. Jadi Pak, orang yang sholat tapi berhadas kok diterima, itu adalah contohnya orang yang tayamum, dia masih berhadas Pak. Hadas kecil atau hadas besar. Nah, tapi karena nggak ada air, dia nggak bisa wudhu, dia nggak bisa mandi, sholatnya adalah wajib. Sebelum sholat, lakukan ritual tayamum. Tapi tayamum Anda itu tidak mengangkat hadas, sekedar membolehkan 1 sholat pada 1 waktu. Misalnya begini Pak, ini kita sholat zuhur nih sekarang, nggak ada air, kita tayamum. Dengan tayamum jadi boleh sholat zuhur. Ntar Pak, masuk waktu asar, kita masih wajib berwudu. Kenapa? Karena tayamum hanya membolehkan 1 sholat.
Seandainya kita waktu asar nanti itu air tetap nggak ada, ya berarti kita tayamum lagi. Maghrib air nggak ada, tayamum lagi. Isya air nggak ada, tayamum lagi. Setiap satu waktu sholat butuh satu kali tayamum. Dan tayamum itu karena dia tidak mengangkat hadas, tayamum itu hanya boleh dilakukan ketika sholatnya mau dikerjain, Pak. Jadi nggak bisa nih kita dari rumah tayamum dulu terus kita jalan ke masjid gitu sholat gitu kan, nggak bisa. Tayamum itu dikerjakannya sebelum sholat, bukan tayamum dulu terus nanti sholatnya masih sejam lagi 2 jam lagi, itu nggak bisa. Bisanya adalah begitu mau sholat baru tayamum, biar tidak ada jeda antara tayamum dengan sholatnya. Kalau di masa Nabi, Pak, tayamumnya gampang karena masjidnya nggak ada karpetnya, ya dia tinggal tepok aja tuh apa yang dia injak, tepok ke muka sekali, tepok ke tangan sekali, terus sholat. Habis sholat tetap dia statusnya berhadas, dia belum dianggap sebagai orang yang suci dari hadas menurut mazhab Asy-Syafi'i. Tapi kalau menurut mazhab Hanafi enggak, tayamum itu sama dengan wudhu. Jadi kalau kita tahu nih di rumah lagi musim kekeringan gitu ya, rumah kering, masjid kering dan sebagainya, ya kita tayamum dari rumah. Kita ke masjid sholat nggak pakai wudhu, kebetulan habis maghrib kita nggak pulang, masuk isya langsung sholat aja, tetap dianggap suci dari hadas karena tayamum dalam pandangan mazhab Hanafi itu mengangkat hadas. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i enggak, tayamum hanya membolehkan satu sholat, maka afdalnya sebelum kita tayamum kita tetap diwajibkan dulu mencari air, bukan begitu dung zuhur langsung tayamum langsung sholat, enggak ya, sholatnya jadi ditunda karena kita harus, kewajibannya adalah mencari air. Prinsipnya sebagaimana orang sering katakan dalam qawaid itu, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sholat itu wajib, Pak, tapi tidak bisa dikerjakan kalau enggak wudhu, dan wudhu harus pakai air, maka belum wajib sholat dikerjakan kecuali kalau udah ketemu air. Jadi Pak, aturan zuhur jam 12, begitu nggak ada air, zuhur bisa dikerjakan entar-entar aja, karena kewajibannya bukan sholat zuhur, kewajibannya adalah mencari air, mengusahakannya, menggali sumur, membeli air, dan seterusnya. Itu kewajibannya. Nah jamaah sekalian, kalau sudah diupayakan dengan berbagai macam cara, ternyata nggak dapat air juga, barulah kemudian daripada saya nggak sholat, saya sholatlah dengan cara tayamum. Nah seandainya dia tayamum nih Pak, lalu dia sholat zuhur, dapat 2 rakaat hujan, dapat 2 rakaat air mancur, Pak, itu otomatis sholatnya batal. Kenapa? Karena air ada, maka dia harus segera berwudu dan mengulangi lagi sholatnya. Karena apa? Karena syarat mencari airnya itu sudah ditemukan airnya, dan tayamumnya menjadi nggak aji, nggak sah kalau sholatnya masih dilakukan. Beda kalau begini Pak, dia tayamum kemudian dia sholatnya sudah selesai gitu ya, terus hujan. Nah pada saat itu satu di antara dua, dia boleh sholat lagi dengan cara berwudu, dan itu lebih utama, lebih afdol karena dapat 2 pahala walaupun tidak wajib. Atau yang kedua, sholat zuhur udah saya kerjain, udah catatan amalnya udah masuk, lah ini hujan baru turun sekarang, seandainya saya nggak usah sholat lagi pun aman, sudah masuk pahalanya. Tapi kalau lagi di tengah-tengah sholat hujan, ya dia harus tayamum. Oleh karena itu jamaah sekalian, khususnya dalam mazhab Asy-Syafi'i tidak sah bertayamum kalau air masih
Ada, bisa dijangkau, bisa digunakan. Kecuali Pak ya, air nggak ada atau air ada tapi nggak bisa dipakai. Misalnya Pak ya, ada air tapi di dasar jurang. Kita bisa sih Pak nyebruk ke jurang, cuman mati atau nggak bisa balik lagi. Atau ada air di satu tempat gitu ya, di dalam kandang macan Pak. Nah, kalau kita berwudu ya kan harus ngelewatin macan. Kita berwudu baca doa Bismillahirrahmanirrahim, macannya baca Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Kacau nih kita urusannya. Jadi kalaulah air itu masih bisa dijangkau, lakukanlah wudu, dan belum boleh untuk bertayamum karena Al-Quran dengan tegas menyebutkan falam tajidu ma'an, kalau kamu tidak menemukan air. Jamaah sekalian, di masa Rasulullah orang bepergian musafir menembus gurun pasir gitu ya, otomatis dia nggak menemukan air. Bisa jadi dia memang bawa bekal air, tapi kalau airnya dipakai buat wudhu dia akan mati kehausan. Nah, kalau pilihannya adalah mendingan mati apa mendingan tayamum, jawabannya mendingan tayamum, airnya buat minum ya kan. Tapi kalau buat minum ada, buat wudhu juga ada, maka tayamum kagak boleh. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh kita. Jadi tayamum tuh bukan nggak bisa nih nyari air gitu, padahal air ada Pak, itu masih belum sah bertayamumnya. Kayak kita ada di dalam pesawat Pak. Kalau kita ada di dalam pesawat, maka air itu ada, baik di dalam toiletnya ataupun sebagai air minumnya itu ada. Maka sebenarnya kalau diperiksa lebih dalam, lebih baik kita berwudu daripada kita bertayamum. Kenapa? Karena nomor satu, selama masih ada air belum boleh bertayamum. Yang kedua, tayamum itu pakai tanah Pak ya, artinya kalau kita ada di dalam pesawat, saya mau tanya, tanahnya itu ada di mana? Sebagian ulama kan mengatakan boleh bertayamum dengan dinding yang ada debunya. Oke, karena debu itu asalnya dari tanah, kering, ketiup angin berterbangan nempel di dinding. Bener Pak, itu memang para ulama mengatakan begitu, tapi dengan syarat memang dindingnya kotor, berdebu. Kalau kita teplokin tangan kita Pak, plak gitu ya, kita angkat, ada tuh bekas tangan kita. Kenapa? Karena dia berdebu dan debunya ada di tangan kita. Pertanyaannya adalah, di dalam kabin pesawat, apakah dinding pesawat itu berdebu? Yang kalau kita teplokin tangan kita terus ada bekas ceplakannya? Jawabannya pasti enggak. Karena kalau dinding berdebu Pak, orang satu pesawat bersin-bersin semua ya kan, pastinya itu dibersihkan atau divakum dan sebagainya. Ada sih Pak di dalam kabin pesawat itu tanah, karpet yang kita injak tuh mungkin kalau kita tepok itu ngebul gitu Pak ya. Atau kalau yang lebih gampang lagi, sepatu kita Pak, copot sepatu kita, nah alasnya kita teplokin ke muka, itu ada debunya Pak. Ada. Tapi kalau jok, dinding dan sebagainya, sebenarnya ya debunya ada Pak, tapi debu yang sangat kecil, partikel yang tidak terlihat. Bahkan kalaupun kita pegang itu Pak, misalnya kita pegang dinding pesawat nih, plak gitu ya, terus kita rasain pakai tangan, nggak ada juga itu Pak, terlalu mikro. Nah, boleh nggak bertayamum dengan debu ukuran mikro? Nih Pak, mikro tuh kayak gini Pak, kita ada di dapur zaman dulu yang gelap, terus ada bolong-bolong di genteng, sinar matahari masuk tuh, gitu kan, berkas cahaya. Itu kalau kita lihat tuh Pak, di udara kita tuh memang ada yang bergerak-bergerak gitu Pak. Kalau kita gini-giniin tuh gua kena. Pertanyaannya, bisa nggak bertayamum dengan debu ukuran semikro itu? Kalau memang bisa, ya berarti kita nggak usah tepuk dinding Pak. Tangan kita begini-begini aja juga udah ada debunya. Nah, pertanyaannya lagi kalau kita balik, berwudu kan harus pakai air Pak.
Kalau kita belajar ilmu fisika, udara yang kita hirup ini itu kan mengandung uap air yang disebut dengan kelembaban, humiditas, ya kan? Di udara ini ada airnya, Pak. Bisa nggak kita berwudu hanya pakai udara begini-begini dengan asumsi di udara yang kita hirup ini ada juga uap airnya? Nggak bisa dong, Pak, karena bukan air secara normal. Debu yang berterbangan secara ukuran partikel sekecil itu nggak terasa di tangan, bahkan kalau kita hirup pun kita nggak bersin-bersin, maka itu bukan tanah, begitu. Nah, oleh karena itu di dalam pesawat sebenarnya yang lebih tepat bukan bertayamum. Pertama, air masih ada. Yang kedua, justru tanahnya yang nggak ada. Kalaupun kita mau, kita bawa tanah, Pak, masukin tupperware gitu. Cuman lewat X-ray ditanyain apaan nih, narkoba atau apaan, nah, jadi ribet urusannya. Sebenarnya cuma begini, Pak, kenapa para kiai, para ustadz kita umumnya mengatakan tayamum aja? Karena begini, Pak, beliau-beliau itu tidak bisa membayangkan orang di dalam kabin pesawat kok wudhu, itu nggak terbayang sama dia. Sebab wudhu yang terbersit di kepalanya itu seperti wudhu kita secara tradisional. Di WC, airnya pakai keran yang ngocor, cor gitu, dan kemudian baju kita basah semua. Gitu. Jadi seolah-olah kalau nggak jebar-jebur dan airnya muncrat-muncrat, itu namanya bukan wudhu. Rukun wudhu, satu niat, yang kedua basahin semuanya biar jebar-jebur, begitu. Padahal, Pak, kalau kita merujuk kepada contoh wudhunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah orang yang paling hemat dalam menggunakan air. Sahih Bukhari menyebutkan bahwa wudhunya beliau itu tidak lebih dari 1 mud. 2 tangan ditautkan segini, Pak, nih, ditaruhin air segini, ya segini, 1 mud, 600 mililiter. Itu wudhunya orang paling sempurna di dunia adalah Rasulullah. Jangan sampai kita bilang Rasulullah kalau gitu wudhunya nggak sempurna. Pak, kalau Rasulullah kita vonis tidak sempurna, apa kita yang lebih sempurna dari Rasulullah? Enggak dong. Orang paling sempurna wudhunya tuh Rasulullah, dan airnya hanya 600 mililiter. Nah, terus wudhu yang kita lakukan, itu wudhu tradisional kita, wudhu model orang Indonesia yang jebar-jebur. Makanya, Pak, karena parameter berpikirnya berwudhu gaya kita, kalau di dalam pesawat suruh wudhu nggak kebayang dia. Tapi coba baca hadis Nabi, bahwa Nabi hanya berwudhu, hanya membutuhkan air 1 mud saja, dan kalau mandi janabah hanya butuh 1 sok saja. Artinya apa? Beliau tuangkan air ke tangannya, nggak penuh-penuh, nggak tumpah-tumpah, lalu beliau usapkan ke wajahnya, sedikit lagi ke tangannya, ke kepalanya, ke kakinya. Wudhu yang paling sempurna itu adalah wudhunya Rasulullah, dan airnya tidak banyak. Nah, kalau kita di zaman sekarang dengan air 600 mililiter, kalau nggak mau tumpah-tumpah, gampang, Pak. Kita masukin botol, kita kasih sprayer, kita semprot, cerat. Atau kita tuang aja di tangan, lalu kita balurkan ke wajah kita. Itu yang termasuk dalam ilmu fikih disebut imrarul ma'i. Airnya diimror, dituang dan diratakan. Bedanya dengan al-mashu. Al-mashu itu tangannya basah tapi airnya nggak ada, cuman basah doang, lalu diusap, itu namanya al-mashu. Tapi kalau al-ghuslu, ya, menuang air, ya berarti airnya ada dalam genggaman walaupun nggak banyak, lalu diratakan. Ditaruh di tangan, diratakan ke wajah, ditaruh di tangan, ratakan ke tangan, ratakan ke kaki dan sebagainya. Maka sudah sahlah hukumnya kalau kita melakukan wudhu di dalam pesawat. Biar tidak jadi masalah, sebaiknya wudhunya jangan di dalam jok pesawat, tapi masuklah kita ke toilet. Nah, di dalam toilet itu, Pak, lebih bebas karena ada kerannya, kita bisa cuci muka secara normal, kita bisa cuci tangan secara normal juga, kita bisa mengusap sebagian kepala kita juga secara normal. Yang nggak normal paling cuma 1, yaitu membasahi kaki sampai mata kaki.
Itu yang kurang normalnya. Tapi tetap bisa kita lakukan. Karena kalau kita buka klosetnya, di situ kan orang kalau mohon maaf buang air besar, buang air kecil kan di situ. Ya kita tinggal ambil tangan kita dengan di bawah keran, lalu kaki kita taruh di atas kloset, lalu kita balurin air di dalam toiletnya pesawat. Bisa sebenarnya Pak. Paling yang jadi masalah adalah begini. Kalau satu pesawat yang jumbo 400 penumpang, wuduknya bareng-bareng Pak, apa enggak muncrat-muncrat tuh airnya? Paling itu masalahnya. Tapi kalau mau diatur sebenarnya bisa banget. Dan satu lagi yang penting Pak, kalau masih bisa menghindari wuduk di pesawat, hindari saja wuduknya sebelum berangkat, sebelum terbang, sebelum take off. Atau sekalian aja, hindari aja sholat di pesawat kalau masih bisa. Dan sebenarnya banyak bisanya. Kemarin Pak, bulan lalu saya ke Jepang, naik JEL dari Terminal 3 itu kira-kira jam berapa ya? Jam 6, jam 7 gitu ya, terbang sampai di Tokyo masih ada waktu asar. Ya berarti zuhur dan asarnya bisa saya jamak takhir di bandara Narita, ada musola, aman kita. Artinya kita pakai proses jamak takhir, jamak takdim, aman. Pulangnya pun begitu. Pulangnya maghrib dan isyanya saya kerjakan di Terminal 3. Kenapa? Ya ngapain saya harus sholat maghrib dan isya di pesawat? Toh sampai Jakarta juga jam 9 malam, waktu isya masih panjang. Tarik aja maghribnya ke isya, kerjakan di masjid di Terminal 3 itu. Bisa. Kecuali kalau kita terbang subuh Pak. Saya sering kali kalau terbang ke Surabaya tuh subuh. Pas kita naik tangga pesawat, pas terdengar sayup-sayup suara azan subuh. Nah begitu mendarat di Surabaya, pas matahari nongol. Nah kalau udah begitu, mau tidak mau harus sholat di pesawat. Tapi tetap sebelum masuk ke kabin pesawat, ya kita wudu aja di toiletnya bandara. Apa susahnya, ya kan? Gak harus wuduknya di dalam pesawat, wudhu lah kita. Kemudian sholat, ya memang sholatnya jadi serba salah Pak, karena ada banyak rukun dan syarat yang gugur. Oleh karena itu para ulama mengatakan, kalau Anda sholat dari awal sudah tidak ngadep kiblat, sudah tidak berdiri, tidak ruku, tidak sujud, tidak duduk di antara dua sujud, tidak duduk tahiyat akhir, tapi sholatnya di atas jok ngadepnya ke Surabaya, itu sholat model apa kayak gitu. Cuman ya apa boleh buat, daripada kita nggak sholat, para ulama mengatakan kerjakan aja sholat sebisa-bisanya, disebut dengan as-salatu li hurmatil waqti, sholat menghormati waktu. Tapi begitu kita sampai, maka kita ulangi sholat yang tadi. Kalau waktunya masih ada namanya i'adah, kalau waktunya sudah habis namanya qadha gitu. Biar apa? Biar aman. Pada saat di pesawat kita kerjakan sholat, begitu sampai kita ulangi lagi biar sempurna. Walaupun memang ada lebih banyak orang yang hanya sholatnya di pesawat tapi dia tidak ulangi. Saran saya, kerjakan di pesawat, kerjakan juga diulangi setelah itu. Ada juga Pak pendapat yang ketiga, di pesawat dia nggak ngerjain Pak, karena dari awal sudah yakin ini nggak sah. Udah nggak wudhu, nggak ngadep kiblat, begitu, nggak berdiri rukuk sujud dan sebagainya. Tapi begitu sampai dia langsung kerjain sholat. Cuma dari 3 pendapat itu Pak, ternyata menurut perkiraan saya sih, yang paling banyak bukan yang pertama, kedua atau ketiga. Yang paling banyak tuh pendapat yang keempat. Di pesawat kagak sholat, udah nyampe pun nggak diganti juga. Emang dasarnya jarang-jarang sholat gitu Pak. Itu kebanyakannya gitu ya. Nah oleh karena itu jamaah sekalian, yang paling utama adalah kita sholat, ya kan? Walaupun kita tidak bisa memenuhi syarat dan rukunnya, tapi kita tetap sholat. Namanya menghormati waktu. Tapi begitu kita sampai, kita ganti, agar nanti tidak dikomplain oleh malaikat di akhir zaman itu. Kalau sholat kita berantakan Pak, digebrak meja kita, bisa nangis Bombay kita tuh Pak. Sholat model apa kayak gini? Tapi kalau kita ganti, kita bilang sabar dulu malaikat, nih kita ke bed, berikutnya catatan amal kita itu udah diganti. Maka malaikat bisa jadi tersenyum, oh
udah diganti. Iya, ya udah sorga lempeng, perempatan belok kanan. Nah itu lebih mudah itu Pak menjelaskannya. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, syariat Islam adalah syariat yang Allah mudahkan, tapi kita jangan sembarangan dalam menggunakannya. Kemudahan ini ada SOP-nya. Nah maka pelajarilah SOP-nya biar kemudahan itu kita dapat, dan memang itu bagian dari keistimewaan syariat Islam, yaitu bersuci dengan menggunakan tanah, bertayamum. Selama itu memenuhi syarat dan memenuhi SOP-nya, why not kita kerjakan. Tapi jangan sampai kita malah ngarang sendiri aturan-aturan menurut pendapat kita.